Nama Anies Baswedan kian santer disebut-sebut setelah resmi mendapat dukungan DPW PKB Jakarta untuk melaju di Pilkada Jakarta. Tapi di samping nama Anies, muncul pula sejumlah nama, mulai dari Gubernur Jawa Barat 2018-2023 Ridwan Kamil hingga putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Ridwan Kamil bahkan disebut telah didukung oleh Koalisi Indonesia Maju, koalisi partai politik yang mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan mengklaim semua partai politik di Koalisi Indonesia Maju sudah setuju Ridwan Kamil diusung di Pilkada Jakarta. Saat ini yang belum diputuskan adalah soal wakil gubernurnya. Yang DKI saya mengusulkan Ridwan Kamil. Ya, saya kira semua sudah mau menyetujui RK untuk maju di Jakarta. Udah. Wakilnya belum diputuskan ya. Tapi Pak RK sama Pak Anies nanti. Ya namanya wacana demokrasi apa aja boleh kok ya, dicabut-cabut wakil itu boleh. Sinyal majunya Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta pun menimbulkan isu penjagalan Anies untuk maju di Pilkada. Nama Jokowi pun disebut-sebut, tak lain karena nama Ridwan Kamil muncul setelah Jokowi bertemu Ketua Umum partai politik pendukungnya di Istana akhir Mei lalu, di mana salah satu pembahasannya adalah soal Pilkada. Menanggapi ini, Anies bilang lebih memikirkan nasib warga Jakarta ketimbang siapa yang akan jadi pesaing. Ya, masa sih? Saya lebih melihat pentingnya memikirkan nasib warga Jakarta daripada tentang siapa yang akan ikut kompetisi. Karena ini tentang masa depan rakyat Jakarta. Ini tentu semua jauh lebih penting daripada bagi saya tentang siapa yang akan ikut di dalam pilkada besok. Karena siapapun yang akan ikut, ujungnya rakyat harus memilih kok. Tak hanya itu, Partai Keadilan Sejahtera yang selama ini dikenal sebagai partai pendukung Anies di Pilgub dan Pilpres, bahkan ditawari untuk berkoalisi di Pilgub Jakarta. Iming-imingnya adalah posisi calon wakil gubernur. Kalau misalnya dari Koalisi Indonesia Maju, apakah ada tawaran Pak ke PKS gitu, atau PKS menjadi cawagup DKI? Ada, makanya itu sedang kita coba analisis, kita kaji, mana kira-kira nanti yang paling maslahat kira-kira begitu ya. Pak, berarti PKS itu terbuka dong Bang untuk bergabung ke... Ya, belum, itu kita juga belum tahu, tawaran juga kan belum. Saudara, nama Anies Baswedan kian santer disebut bakal maju di Pilkada Jakarta. Tapi di samping nama Anies muncul pula sejumlah nama, mulai dari Gubernur Jawa Barat 2018 hingga 2023 Ridwan Kamil yang kemudian didukung oleh Koalisi Indonesia Maju hingga putra bungsu dari Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep. Sementara di sisi lain ada pula survei Litbang Kompas yang menyebut tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Jokowi Ma'ruf ini tinggi, yang menurut Gerindra akan berimbas pada efek Jokowi di Pilkada. Lalu akankah calon yang akan didukung Jokowi ini bakal menjadi pesaing ketat Anies di Pilgub Jakarta? Kita akan membahasnya soal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir ke studio, sudah ada juru bicara pemenangan Pilkada PDI Perjuangan, ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Waalaikumsalam, pagi. Ya, kemudian juga melalui sambungan Zoom ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, ada Mas Habibur Rahman. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Habib. Mas Habib. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sepertinya belum terdengar audionya, nanti kita akan sambungkan kembali. Kemudian ada juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera. Ya, selamat pagi Mas Habib. Assalamualaikum. Nyambung ya? Nah, ini baru nih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, teman-teman semua sehat ya. Sehat. Kemudian ada juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera, ada Kang Pipin Sopyan. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Pipin. Selamat pagi, sehat semua. Ya, kemudian terakhir ada pengamat politik dari Universitas Paramadina, ada Ahmad Hoirul Umam. Mas Umam, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Disti. Ya, kita masih membahas soal Pilkada Jakarta ini, walaupun memang masih bulan November, tapi rasa-rasanya kok panasnya sampai sekarang tuh masih sudah terasa. Nah, saya ingin ke Kang Pipin dulu. Kang Pipin, ini jadi PKS bakal ambil nggak sih tawaran untuk berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mengambil posisi calon wakil gubernur Jakarta, atau kemudian ada pertimbangan lain?
Ya, pertama tentu kami menghormati ya ketika ada tawaran atau wacana ya yang disampaikan bahwa PKS misalnya ditawarkan menjadi calon wakil gubernur ya oleh siapapun. Kami menghormati itu ya, kami apresiasi dan tentu kami akan pertimbangkan maslahat dan madaratnya untuk ke depan, peluang menang ke depan ya, apakah peluang menangnya besar atau tidak, kemudian bagaimana terkait dengan elektabilitasnya, kapasitas dan sebagainya. Tentu semua itu akan kami pertimbangkan. Jadi sekali lagi tawaran ini alhamdulillah karena kami sebagai pemenang pemilu di DKI Jakarta ya, kami tentu tawaran itu tidak hanya satu. Jadi banyak tawaran yang disampaikan kepada kami. Dan tentu kami juga punya syarat-syarat atau kriteria yang kami ingin ke depan PKS karena sebagai pemenang. Ya harapannya kalau nggak gubernur ya wakil gubernur DKI itu dari kader PKS. Saya kira nanti dari situ kita akan lihat siapa mitra koalisi yang siap untuk mendukung salah satu kriteria yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Oke, berarti itu artinya sekarang tuh PKS tidak terlalu ngoyo untuk berbicara soal posisi cagup, tapi posisi nomor 2 cawagupnya paling tidak, begitu Kang Pipin? Ya, saya kira itu makanya nanti kan yang dilihat itu dalam pilkada itu adalah siapa sosoknya kan, siapa tokoh. Jadi yang paling penting itu ada 2 hal ya kalau dalam pilkada itu. Satu ada tokohnya, yang kedua adalah mesin partai. Ada yang ketiga sebenarnya kesiapan logistiknya. Tapi dari kita akan melihat dari ketiga itu kan yang menjadi asbab ya untuk potensi menangnya lebih besar adalah 3 hal itu. Makanya yang pertama dan yang kedua menjadi prioritas bagi PKS, tokohnya siapa, elektabilitas tinggi atau tidak. Okay. Nah, kami memang menyediakan mesin partai yang siap di Jakarta karena kami sebagai pemenang, kader anggota PKS termasuk besar di Jakarta. Tentu kesempatan ini akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk memenangkan kembali Pilkada Jakarta yang 2017 sempat kami dengan Gerindra berkoalisi untuk memenangkan Anies Sandi. Maka di 2024 ini kami belum final memutuskan siapa calon gubernur dan calon wakil gubernurnya. Karena meskipun dari bawah sudah ada usulan dari DPW DKI Jakarta, tetapi sekali lagi DPP PKS belum memutuskan. Kami akan mengambil keputusan yang terbaik ya setelah membangun komunikasi yang intens dengan calon-calon mitra koalisi kami ke depan. Oke, baik. Sepertinya Partai Keadilan Sejahtera tidak mau kehilangan kesempatan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya di Pilkada Jakarta, begitu ya Kang Pipin. Kang Pipin, ini kan sempat menjadi heboh ya ketika Presiden PKS Ahmad Syahiku ini mengatakan ada tawaran dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, ini yang jadi penasaran kita semua. Sebenarnya siapa sih awalnya yang menawari PKS untuk posisi ini? Karena Partai Gerindra menyatakan, Mas Habibur Rahman, Gerindra nggak ada tuh nawarin. Jadi bagi kami sekali lagi bahwa tawaran itu ada, tapi tentu kami tidak bisa mengatakan bahwa ini resmi atau tidak resmi. Hal yang biasa saja di pilkada ya, kita ada 500 lebih pilkada dan saling penjajakan siapa dengan siapa, koalisinya dengan siapa, itu tentu ada pembahasan gitu ya. Dan ketika itu masuk kepada kami ya bahwa oh ternyata tokoh A dari partai A menyampaikan ini, gitu ya. Tentu kami menghormati ya setiap wacana atau penjajakan yang dilakukan oleh berbagai partai politik, termasuk tokoh-tokohnya ya, yang mengajak kami kerjasama. Karena kami memahami ya bahwa di DKI 2017 lalu kami punya mesin partai dan juga tokoh menang, maka 2024 ini memang momen kesempatan bagi kami ketika kami diamanahi oleh warga Jakarta dengan suara terbanyak di Jakarta. Saya ke Mas Habibur Rahman. Mas Habibur Rahman, tawaran itu akan kami pertimbangkan. Dua tawaran itu akan dipertimbangkan. Kalau Mas Habibur Rahman, betul berarti ya Partai Gerindra ini secara resmi tidak ada menawarkan ke Partai Keadilan Sejahtera,
berarti ada dari parpol lain, mungkin dari Koalisi Indonesia Maju. Sudah ada komunikasi soal itu, Mas Habib? Yang saya katakan bahwa memang secara resmi ya partai kami belum punya calon gubernur, ya tentu juga belum bisa mengajukan atau calon wakil gubernurnya lagi, ya tentu belum. Jadi secara resmi belum, karena kan ini proses terus berjalan. Apakah partai lain sudah punya calon resmi atau belum, kami juga nggak monitor satu demi satu ya teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Tapi yang jelas tidak satupun partai politik di Jakarta ini yang bisa memutuskan sendiri, ya kan? Karena kan harus koalisi. Karena itu menurut saya sekarang ini prosesnya memang saling penjajakan satu sama lain, ya. Dinamikanya memang seperti itu berjalan, ya kita hormati. Tapi kalau garis Partai Gerindra adalah kami ya partai politik yang tidak punya musuh. Ya, tidak ada kami anti terhadap partai politik manapun. Oke. Ya, jadi di situ yang kedua ya, tentu sebagai partai politik ya secara naluriah kami ingin kader kami maju. Ya. Oke. Prioritas kedua, kalau kader kami tidak bisa maju, mungkin kader partai yang kemarin berkoalisi mendukung ketua umum kami jadi presiden ya. Koalisi Indonesia Maju. Yang ketiga, kalau toh memang nggak bisa, misalnya kader kami tidak bisa, kader partai politik rekan Koalisi Indonesia Maju tidak bisa, kami juga nggak ada masalah, misalnya mendukung kader-kader partai lain, ya. Dan hasil pemilu, ya di DKI ataupun di seluruh daerah yang lain, tentu kami mengikuti proses demokrasi, ya. Kita tidak ada yang patok misalnya daerah ini harus menang dan lain sebagainya. Dengan segala hormat sebenarnya di antara partai-partai saat ini yang cukup mewah itu kami kan, karena kami sudah punya presiden gitu loh. Jadi santai saja kami mengikuti dalam tanda kutip alur permainan ini ya. Yang penting terbaik untuk rakyat ya, yang terbaik, paslon yang terbaik untuk rakyat bisa kita dapatkan ya, lalu berkontestasi dengan baik. Pemilu Pilgub Jakarta dilaksanakan dengan baik. Oke, secara naluriah sih Gerindra maunya kader internalnya dari Partai semua Gerindra. Partai politik pasti begitu. Semua partai begitu, politik, karena memang harus ada kader potensial yang dimajukan. Tapi secara realistis, Anda sempat menyebut Ridwan Kamil ini secara realistis punya peluang menang di Pilkada Jakarta. Nah, kalau Golkar sendiri kan kalau ada kabar maunya RK ini dimajukan ke Jawa Barat bukan ke Jakarta. Respon Anda seperti apa? Ada tarik ulur ini juga antara Golkar dan Partai Gerindra. Benarkah demikian? Yang membahasakan tarik ulur kan bukan kami ya. Kami sih santai-santai saja. Baik Gerindra maupun Golkar. Tiap hari kita rapat, tiap hari kita ketemu ya, antar elit juga nggak ada masalah. Ini kan dalam konteks penjajakan mencari yang terbaik. Perlu digarisbawahi, Pak Ridwan Kamil ya kalau mau maju dimanapun kan tentu kita memerlukan kesediaan yang bersangkutan, ya kan, nggak bisa dipaksa. Kader kami sendiri pun kalau nggak mau maju misalnya, ya nggak bisa kita paksa. Yang kedua, beliau kan waketum Partai Golkar, tentu fatsunnya ya mau maju dimanapun tentu harus disetujui oleh Partai Golkar, dan kami taat azas saja gitu loh. Bahwasanya kita ingin misalnya Jakarta menang, Jawa Barat menang, ya semua pengen begitu kan. Nah, tapi kan ada hal ihwal yang memang nggak bisa kami putuskan, ya kita ikuti dan kita sangat menghormati ya domain masing-masing entitas tersebut, baik Ridwan Kamil sebagai pribadi, Golkar sebagai partai politik, ya monggo diperhitungkan ya mana yang nyaman buat Pak Ridwan Kamil, mana yang nyaman buat Partai Golkar gitu. Oke, tapi itu artinya Partai Gerindra juga balik lagi ujung-ujungnya menyerahkan sepenuhnya ini kepada Ridwan Kamil begitu ya. Karena tapi kalau begini, ada yang mengatakan RK ini kan playgroundnya memang di Jabar. Kalau misalkan di Jakarta agak sulit nih nampaknya. Ya sulit nggak sulit kan nanti bagaimana kita membaca peta ya. Ya silakan gitu loh. Makanya saya bilang kan idealnya kan kalau politik ya, target politik.
Jawa Barat kita bisa menang, Jakarta juga bisa menang, kedua-duanya gitu kan. Tapi kan target-target politik itu belum tentu semuanya bisa dilaksanakan. Oke. Nah ini yang bahasa kami para politisi, sebetulnya di antara kami ini santai-santai saja. Tapi kan teman-teman ini olah-olah terus, ketegangan, tarik menarik, jegal menjegal. Jadi dengan bahasa-bahasa yang menurut saya kurang edukatif. Tapi nggak apa-apa, itu hak juga teman-teman kan. Nanti rakyat yang menilai lah. Oke, ini kalau kita lihat ya, nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil ini sebenarnya sudah mencuat dari bulan Mei, Juni begitu ya. Nah, kalau PDI Perjuangan ini tampaknya begitu berhati-hati begitu ya untuk memajukan tokoh baik itu kader internal atau di luar. Apa pertimbangannya sebenarnya? Pertimbangannya tentu terkait dengan pemetaan di PDI Perjuangan. Kalau kita memetakan pilkada itu nomor satu, kita bukan memetakan sosoknya dulu, kita selalu memetakan permasalahannya, seperti apa daerahnya, seperti apa tantangan-tantangan ke depannya. Kalau kita bicara Jakarta yang sekarang masih DKI yang akan menjadi DKJ misalnya, akan ada aglomerasi, akan ada hubungan dengan penopang kota kita seperti Jabodetabek Jur ya. Ada juga hal-hal yang terkait dengan penganggaran yang berbeda, prioritas yang berbeda karena bukan lagi ibu kota. Artinya kita harus benar-benar mencermati siapa yang akan kita pilih, siapa yang akan kita usung sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Nah, yang kedua tentunya kita dari PDI Perjuangan sebagai partai yang eksistensinya memang sudah teruji di Jakarta, yang beberapa kali memenangkan Pileg dan kemarin menjadi peringkat kedua di Pileg, merasa juga kita pantas untuk mencalonkan calon gubernur atau calon wakil gubernur. Jadi artinya sekarang yang menjadi prioritas kami adalah menjaring dari internal. Nah, menjaring dari internal itu kan harus berbasis kriteria. Kriteria yang kita butuhkan adalah pemimpin seperti yang mampu untuk mengelola kota Jakarta yang seperti saya bilang tadi, begitu kompleks, begitu heterogen dan lain-lain. Artinya di internal sendiri kita ada problem, tanda kutip ya, problemnya artinya agak sulit memilih di antara teman-teman kita kader-kader di internal ya. Ada Pak Ahok, ada Pak Jarod, ada Bu Risma, ada Andika Perkasa, ada Prasetyo Edi Marsudi, ada Charles Honoris. Semuanya yang kita meyakini mumpuni dan mampu punya kompetensi untuk membangun Jakarta dan menjawab tantangan-tantangan Jakarta ke depannya. Nah, artinya itu dulu yang menjadi prioritas kami. Dan harus diingat kembali lagi fokusnya adalah PDI Perjuangan berniat untuk mengusung calon dari internal, ya, baik itu sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Nah, baru step berikutnya adalah tentunya kita harus ada kerjasama politik dengan partai lain, karena kita memang tidak bisa mencalonkan sendiri. Kalaupun kita bisa mencalonkan sendiri, memang selalu akan lebih baik untuk membangun suatu kota atau daerah bersama-sama dengan partai politik lain dan elemen masyarakat yang lain. Artinya kita terbuka dan membuka jalur komunikasi dengan semua partai politik. Seperti apa yang dikatakan Bung Habibur Rahman, sebenarnya sama aja. PDI Perjuangan juga tidak menarik garis atau mau memprioritaskan bermusuhan atau memprioritaskan kerjasama dengan partai politik yang mana dan lain-lain. Itu sama aja. Jadi prinsipnya kita masih terbuka. Maka dari itu, karena ada kriteria-kriteria yang tersebut tadi, ada nama-nama yang dari luar PDI Perjuangan juga muncul, seperti Mas Anies Baswedan. Karena memang ya kalau kita mau objektif, walaupun kita pernah berkontestasi, berkompetisi melawan Anies Baswedan, tapi kan jujur aja memang dia pernah menjadi gubernur. Artinya punya rekam jejak, punya pengalaman, ya kan. Tingkat kepuasan publiknya lumayan, elektabilitasnya sekarang lumayan. Tapi kan hari-hari ini sinyalnya PDIP memuji Anies terus ya? Sebenarnya nggak muji, ini kita secara objektif aja kita nilai. Karena kan yang menilai kan rakyat juga gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita mau jujur, walaupun yang sering disebut hanya dua nama ya, Anies RK. Tapi kalau kita mau jujur, kedua nama ini kan sebenarnya elektabilitasnya tingkatannya bukan tingkatan elektabilitas yang menjamin akan pasti menang. Karena memang masih 30-an%. Tidak ada yang mencapai di atas 35% kalau nggak salah. Ya, bahkan kalau disandingkan ada nama Basuki Cahayapurnama dalam survei itu, biasanya Kang Emil malah berada dalam posisi ketiga. Ya kan, kadang-kadang Pak Ahok ada juga di posisi pertama. Jadi artinya tidak ada satu calon pun yang bisa dipastikan, kalau biasanya kan suka ada anekdot ya, dipasangin sama sendal aja pasti menang gitu. Ini nggak ada, di Jakarta ini nggak ada. Artinya semua calon, semua partai politik, saya meyakini akan betul-betul mencermati dan mencari kerjasama antar partai politik dan
khususnya dengan partai politik yang mempunyai mesin yang teruji. Ya, Oke. yang mesinnya itu sudah teruji di Jakarta, ya kita bisa bilang PDI Perjuangan dan mungkin Partai Keadilan Sejahtera. Oke, nah ini kalau berbicara soal PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera, sejauh ini memang sudah ada komunikasi atau memang masih deadlock soal cawagupnya begitu? PKS mau jadi cawagub, PDIP juga mau jadi cawagub. Komunikasi semua kita jalankan, tentunya senior-senior saya di PDI Perjuangan, baik itu yang di parlemen maupun di DPP, tentunya sudah membuka jalur komunikasi, baik itu formal maupun informal, termasuk dengan Partai Keadilan Sejahtera pastinya. Dan kita tetap pada pendirian kita tadi ya, bahwa memang kita ingin mengajukan calon. Nah itu dulu yang menjadi fokus kami, karena kami masih menjaring dari internal ini. Jadi belum ada titik temu ya PDIP sama PKS? Dengan yang lain pun sebenarnya bukan titik temu ya, belum ada yang mengerucut lah gitu. Pembicaraannya masih di tataran informal. Oke, Mas Umam, ini gimana kalau membaca peta politik di Jakarta ini? Kan kalau kita lihat ya, Jakarta ini masyarakatnya heterogen begitu, bahkan masyarakatnya cenderung kritis, realistis begitu. Bagaimana Anda membacanya, Mas Umam? Ya, Mbak Adisti, DKI Jakarta memang sangat unik ya, dan seolah kemudian di saat yang sama ada situasi yang memang tidak mudah diprediksi. Oke. Kalau misal kita tadi cermati beberapa positioning dari partai-partai per hari ini juga belum clear. Kalaupun kemudian ada upaya dari terutama dari Koalisi Indonesia Maju untuk mengajukan Pak Ridwan Kamil misalnya, tentu itu memiliki sebuah potensi yang cukup memadai. Karena bagaimanapun juga kebersamaan dari Koalisi Indonesia Maju, terutama dari Presiden terpilih Pak Prabowo nantinya, tentu berkepentingan besar untuk menjaga, mengkontrol dan juga membangun basis koordinasi yang betul-betul memadai dengan pimpinan di DKI Jakarta. Karena kalau misal kemudian DKI Jakarta dipegang oleh elemen, kekuatan, entitas yang berpotensi menjadi rival, menjadi kompetitor, tentu itu akan menjadi bayang-bayang yang tidak mudah untuk dihadapi. Nah, maka saya berkeyakinan Koalisi Indonesia Maju akan merapatkan barisan untuk meyakinkan kemenangan di DKI Jakarta. Adapun kemudian upaya untuk mencoba untuk bernegosiasi, termasuk juga merayu dari PKS, tentu ini sangat unik dan juga menarik. Karena bagaimanapun juga PKS memang per hari ini memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi di DKI Jakarta. Pasca reformasi sejak berdirinya PKS, akhirnya PKS berhasil menjadi pemenang pileg di level Jakarta. Tetapi dalam sejarahnya PKS belum pernah menjadi imam di dalam pembentukan koalisi. Hampir rata-rata menjadi makmum, menjadi pengikut. Nah, ini menjadi ujian kredibilitas dan juga aspek kepemimpinan ya, leadership di dalam konteks pembentukan koalisi. Karena bagaimanapun juga, karena tadi disebutkan tidak ada partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengajukan, maka mau tidak mau harus bernegosiasi, berkompromi dengan partai lain untuk mengajukan sebuah nama. Kalau PKS selama ini memiliki aspek kedekatan misalnya dengan Mas Anies, yang menjadi tantangan adalah who gets what, siapa mendapatkan apa, rumus dasar dalam koalisi itu. Nah, problem atau tantangannya, Mas Anies sendiri per hari ini bukan menjadi salah satu entitas atau representasi dari partai politik. Maka di posisi dalam konteks negosiasi inilah yang tidak mudah. Kalau misal PKS ingin mengajukan Mas Anies, apakah PKS bisa mendapatkan posisi cawagup? Kalau misal kemudian PKS mendapatkan posisi cawagup, bagaimana dengan partai lain? Akan mendapatkan apa? Sama pertanyaan dengan PDIP. PDIP kalau misal kemudian tadi ya disampaikan Bang Ciko, ini sangat luar biasa. Dalam sebuah perjalanan panjang dengan konfrontasi yang luar biasa, kita dengar beberapa hari ini PDIP sanjung menyanjung terus ini dengan Mas Anies. Tadi Mbak Adisti meng-highlight itu. Dan ini fenomena politik yang cukup unik ini. Nah, kalau misal kemudian bisa terjadi peleburan, tentu itu sangat promising. Karena PKS memiliki 18 kursi, PDIP memiliki 15 kursi, syukur-syukur partai-partai politik dari koalisi perubahan tetap istiqomah, memberikan dukungan kepada mantan capresnya. Ini kalau misal dihitung, ditambah kemudian PKB dengan 11 kursi, kemudian Nasdem dengan 10 kursi, maka akan cukup menjanjikan angka yang sangat signifikan. Nah, problemnya ini di atas kertas seolah oke. Tetapi dalam konteks kalkulasi kepentingan, ada situasi yang tidak mudah.
termasuk dengan PDIP tadi sendiri. Kalau misal PDIP kemudian melebur menjadi satu di level elit barangkali ya. Tetapi kalau misal kemudian berada di sana, ini bisa dalam konteks tertentu bisa berpotensi menjadi political suicide atau politik bunuh diri. Karena bagaimanapun juga basis pemilih loyal PDIP yang selama ini dibangun pride-nya, dibangun militansinya, seringkali dihadapkan pada situasi yang mencoba untuk menarik garis terkait dengan konteks isu Islamisme, konteks isu politik identitas, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian akan terus bergerak, tetapi terlepas dari itu, saya yakin 1 bulan ke depan akan selesai, dan kita cermati perkembangannya, Mbak Adisti. Akankah sesignifikan itu 1 bulan ke depan? Kalau kita melihat kan ya PKS ini bisa dikatakan lagi di atas angin begitu ya, karena memang Partai Keadilan Sejahtera ini merupakan partai yang kemudian punya suara tertinggi di Jakarta. Apakah ini PKS ini benar-benar akan menjadi bandul tersendiri, baik itu nanti untuk ke PDIP ataupun kemudian bahkan ada upaya menggoda dalam tanda kutip dari Koalisi Indonesia Maju? Anda melihatnya bagaimana? Ya, itu sudah menjadi rumus besar ya, karena bagaimanapun juga PKS memiliki kekuatan yang cukup signifikan. Dan di saat yang sama harus juga diakui bahwa kemenangan PKS di Pileg DKI Jakarta kemarin itu salah satunya adalah karena faktor kutel efek dari Mas Anies Baswedan, termasuk juga narasi kritis koalisi perubahan yang digunakan sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan basis pemilih loyalnya. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan. Apakah kemudian PKS konsisten, istiqomah untuk memberikan dukungan yang sama kepada entitas, dalam konteks ini Mas Anies, yang kemarin memberikan kutel efek memadai kepada peningkatan jumlah suara PKS di Jakarta, atau tidak? Karena di saat yang sama PKS juga memiliki kepentingan besar untuk melakukan negosiasi ulang, melakukan kompromi kembali dengan kekuasaan yang akan datang, terutama di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi terlepas ini upaya untuk menggembosi atau menggagalkan Mas Anies maju ke Pilgub, tapi realitasnya PKS sendiri memiliki kepentingan besar untuk itu. Berkali-kali dalam diskusi saya sampaikan, ya intermittent fasting itu sangat sehat, tapi kalau puasa nggak buka-buka terus itu juga bisa membahayakan itu. Nah, PKS tampaknya mencoba untuk merekalkulasi itu, dan DKI Jakarta, karena bagaimanapun juga memang nanti ibu kota akan berpindah ke IKN, tetapi center of gravity secara politik, secara ekonomi dari Indonesia tetap Jakarta. Dan pemerintahan baru Prabowo Gibran akan tetap meletakkan perhatian yang sangat besar terhadap Jakarta. Oke, intermittent fasting memang menyehatkan, tapi kalau nggak buka-buka juga nanti lama-lama bisa sakit begitu ya, istilah yang kemudian menarik sekali Mas Umam. Mas Umam, tadi Anda menyebutkan soal bagaimana Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan raihan tertinggi karena memang ada total efek dari nama Anies Baswedan. Lalu bagaimana dengan Presiden Joko Widodo yang kemudian disebutkan oleh Mas Habibur Rahman juga yakin bahwa tingkat kepuasan kinerja Jokowi ini berpengaruh terhadap pilkada? Jangan dijawab dulu Mas Habib, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas bagaimana dinamika politik di Pilkada Jakarta yang tampaknya panasnya ini sudah terasa walaupun masih bulan November mendatang ya. Masih membahasnya bersama dengan dari Partai Gerindra ada Mas Habibur Rahman, kemudian ada Kang Pipin dari Partai Keadilan Sejahtera, di studio masih ada Mas Ciko, kemudian ada Mas Umam. Saya ke Mas Habib. Mas Habib, ini Anda mengatakan yakin sekali tingkat kepuasan kinerja Jokowi ini berpengaruh terhadap pilkada. Benarkah berpengaruh juga ke Pilkada Jakarta, Mas Habib? Ya pasti ya. Orang kan pengaruh itu kan bisa ikut membantu calon yang nanti didukung. Misalnya saja jangankan seorang presiden ya, yang tingkat kepuasan masyarakat tinggi atas kinerjanya, influencer saja itu bisa mempengaruhi pemilih. Kan kita tahu tiap pilkada misalnya ada yang didukung oleh influencer tertentu, didukung tokoh-tokoh olahraga, didukung tokoh-tokoh masyarakat. Ya karena memang masyarakat kita itu kan
masih mendengar dan melihat ya apa yang dikerjakan oleh elit, kalau menurut dia bagus, yang dipraktekkan kesesuaian antara perkataan dengan ucapan, lalu mereka puas, maka jangankan sikap politik, gestur politik tokoh tersebut bisa berpengaruh. Oke, kalau kita tadi melihat bagaimana Litbang Kompas kemudian melakukan survei begitu pemerintahan dari Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin ini, tingkat kepuasannya masih tinggi, cukup tinggi, bahkan saya bisa mengatakan 75,6%. Anda juga yakin ini juga akan berpengaruhkah di Pilkada Jakarta dengan masyarakat yang realistis dan juga heterogen? Ya, saya paham ya, masyarakat Jakarta, justru masyarakat Jakarta itu kan masyarakat yang sangat rasional, dan survei itu adalah produk dari kerja-kerja yang rasional, ya, karena kan Litbang Kompas tentu memotretnya dari sudut pandang yang komprehensif, dari bentuk metodologinya tentu profesional, bentuk-bentuk pertanyaannya juga tentu kredibel, ya, tidak digiring ke sana kemari, ya, sehingga ini survei yang sangat amat bisa dipercaya, survei Litbang Kompas. Nah, hal seperti ini, ya, survei yang kredibel seperti ini, menurut saya akan menjadi acuan bagi masyarakat rasional seperti di Jakarta. Oke, Mas Habib, nama Ridwan Kamil yang kita tahu juga cukup dekat di lingkaran Presiden Joko Widodo. Jika memang nantinya Presiden Joko Widodo juga akan mendukung dari Ridwan Kamil jika memang akan maju di Pilgub Jakarta, Anda yakin realistis RK ini bakal menang di Jakarta? Ya, tentu untuk menang, ya, tidak bergantung kepada gestur politik misalnya dari Pak Presiden Jokowi. Banyak faktor, ya. Itu mah buat start awal saja, misalnya endorse dari siapapun kan buat start awal, kembali kepada calonnya, nah, kepada sosoknya seperti apa. Nanti kan masyarakat akan melihat sosok tersebut. Jadi start awal sudah bagus, misalnya kalau Pak Ridwan Kamil, tinggal berikutnya dalam masa kampanye bagaimana Pak Ridwan Kamil dan timnya apabila memang benar-benar maju bisa meyakinkan masyarakat, ya, agar bisa memilih beliau. Oke, Mas Ciko, Anda sepakat dengan kalau memang tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini masih tinggi, ini akan berpengaruh juga di Pilkada Jakarta? Saya rasa sedikit banyak pasti ada pengaruhnya. Semua yang mengendorse siapapun yang mendukung siapa, ketika seseorang itu masih mempunyai basis dukungan, saya rasa itu akan menjadi pengaruh, ya. Tapi saya rasa pengaruhnya tidak akan begitu besar. Karena kalau kenapa nggak begitu besar? Kembali lagi, Jakarta ini kan kota yang diisi oleh masyarakat yang lebih terdidik daripada daerah-daerah lain, gitu ya. Pada artiannya saya juga bukan menafikan hasil survei tersebut. Saya meyakini bahwa Kompas profesional ketika melakukan survei. Tapi kan ada detail-detail yang kita bisa baca di situ. Kalau kemarin baru terbuka bahwa ada detail dari 20-an hampir 30% yang ikut dalam survei itu mengatakan alasan kenapa mereka puas dengan kinerja Jokowi adalah karena penerima bansos, kan gitu. Ada beberapa hal lagi yang juga bisa kita lihat variabelnya. Nah, hal-hal seperti ini kan juga banyak juga yang masyarakat di level dengan pendidikan yang agak lebih rendah dari yang lain itu juga tidak merasakan apa yang sekarang terjadi, dolar yang begitu tinggi misalnya, ya kan, ya, hal-hal yang akan berefek pada mereka bukan sekarang tapi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan karena dolar yang tinggi, akhirnya pembelian barang-barang ekspor dengan harga yang baru dan lain-lain itu akan melonjak nih. Nah, harga BBM yang sebentar lagi akan naik, Pertalite yang akan dihapus dan lain-lain. Ini tidak berefek pada kehidupan sehari-hari seakan-akan, sehingga ada survei seperti itu. Tapi saya rasa kalau di Jakarta sendiri ini akan sangat berdampak apa-apa yang negatif yang sedang terjadi. Artinya efek dari Jokowi itu memang tetap akan ada efek, tapi saya rasa tidak sebesar mungkin di daerah-daerah lain. Jadi bagi kami nggak ada masalah. Bagi kami kembali lagi Jakarta ini dan pilkada dimanapun tentunya mesin politik itu juga sangat harus diperhitungkan. Sosok-sosok yang dimajukan terlepas dari siapa yang mendukung itu akan lebih penting
menjadi acuan. Termasuk kalau misalkan nanti ada nama putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang, yang kemudian sudah ada sinyal mengatakan lihat saja nanti kejutannya begitu, walaupun memang publik mungkin terkejut nggak ya gitu. Anda melihat gimana? Ya nggak ada masalah gitu ya, kembali lagi memang kami masih merasa putusan MA itu cukup kontroversial, tapi kan sudah diputuskan pada akhirnya, tapi kan kembali lagi sekarang PKPU-nya belum keluar. Nah, kita tunggu aja, dan kalaupun memang Kaisang mencalonkan, ya kita juga kadang-kadang harus fair juga ya. Kaisang ini kan ketua umum dari partai politik yang meraih cukup banyak kursi, 8 kursi gitu ya. 8 kursi sebenarnya kalau ditambah dengan 15 dengan PDI Perjuangan, kita cukup tuh berdua untuk mencalonkan kan gitu ya. Tapi kan pertanyaannya mungkin nggak itu dong yang jadi pertanyaan. Yang menjadi kurang mungkin kan sebenarnya terlepas dari yang dikira-kira Madisti, kan pasti mikirnya karena alasan-alasan yang X gitu ya. Tapi sebenarnya kan alasannya tadi yang kita sebut kriteria pemimpin di Jakarta. Mungkin Kaisang belum memenuhi persyaratan itu ya, karena belum punya pengalaman yang cukup untuk memimpin. Artinya kita akan lebih mencari. Bukan karena ada ayahnya di belakang. Itu mungkin alasan sekunder lah ya. Oke, baik, saya ke Kang Pipin. Kang Pipin, ini kan kalau tadi Mas Uma mengatakan PKS ini sedikit banyaknya, bahkan banyak begitu ya, ada peningkatan raihan suara di Jakarta, khususnya tidak hanya PKS tapi juga Nasdem, PKB juga, karena ada total effect dari Anies Baswedan. Nah, saya mau tanya, kalau dari Partai Keadilan Sejahtera sendiri memang sudah menyiapkan untuk menjadi makmum lah ya, kalau memang nantinya imamnya tetap nama Anies Baswedan, itu siapa kira-kira yang paling potensial? Ya, banyak nama-nama ya, Pak kader PKS, ya, para senior PKS yang saat ini punya kapasitas untuk memimpin ya. Katakanlah misalnya salah satunya Pak Muhammad Sohibul Iman, ya, mantan Presiden PKS, terus kemudian ada juga yang saat ini sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS dan saat ini sebagai anggota Dewan terpilih di 2024 ini. Ada juga nama Pak Mardani, Pak Khoirudin, ya, dan nama-nama lain yang masih kami pertimbangkan untuk nanti apakah menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ya, tanpa harus kami jumawa, ya kami tetap ingin berkomunikasi dengan semua partai ya untuk mencari formula koalisi ya, dan juga sosok tokoh yang kira-kira bisa menyelesaikan persoalan DKI, punya capacity to win dan capacity to govern, kemampuan untuk menangnya cukup besar dan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di DKI-nya juga cukup besar. Kedua hal inilah selalu yang kami pertimbangkan di DKI, dan memang kami tidak akan tergopoh-gopoh, tergesa-gesa untuk memutuskan siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur di DKI Jakarta. Sekali lagi kami akan berhitung secara presisi ya ke depan siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur beserta siapa yang akan menjadi mitra koalisi. Sekali lagi kami masih membuka peluang untuk koalisi baik dengan PDIP, Gerindra, Nasdem, PKB, ya, PAN dan semua partai termasuk Golkar ya. Kami perhitungkan dan kami sangat mengapresiasi ajakan-ajakan untuk komunikasi, dan tentu ini resiprokal, kami saling membutuhkan untuk komunikasi itu sehingga kita punya keyakinan yang utuh siapa calon yang kita akan dukung dan berpotensi menang. Oke, termasuk juga memang tadi Anda menyebutkan kalkulasinya, hitung-hitungan politiknya ini memang benar-benar harus presisi begitu, siapa dapat apa, kalau saya nggak dapat di sini berapa dapat yang di wilayah lain begitu ya. Kalau PKS sendiri, kalau memang nanti ada pengaruh dari Presiden Joko Widodo yang mendukung salah satu paslon ini di Pilkada Jakarta, taruhlah misalkan putranya Kaisang Pangarep nanti akan bersanding dengan RK. Adakah peluang kemudian oke deh PKS sama PDIP aja deh gitu koalisi? Ya, sekali lagi kami akan melihat dari sisi kriteria ya. Apakah memang sosok-sosok yang ditawarkan itu punya kemungkinan untuk menangnya besar, kemampuan menangnya, elektabilitas, popularitasnya besar. Karena dengan waktu hanya 160 hari ke depan tentu kita akan berhitung ya. Bahwa calon yang kita harus usung memang yang peluang menangnya besar. Dan yang kedua adalah apakah calon yang kita dukung
mampu tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh warga Jakarta. Kemacetan sampai saat ini masih terjadi, kemudian persoalan banjir juga masih terjadi, dan persoalan ketimpangan juga masih terjadi. Kita butuh ke depan memang pemimpin yang fokus ya untuk membangun Jakarta ini, tidak hanya menjadikan Jakarta sebagai batu loncatan. Nah, itu juga menjadi pertimbangan bagi kami ya, bahwa ke depan kita berharap bahwa gubernur dan wakil gubernur ini tidak menjadikan Jakarta sebagai batu loncatan. Emang ada yang untuk sebagai batu loncatan saja menurut PKS selama ini? Fenomena dulu ya, Pak Jokowi juga menjadikan ini sebagai batu loncatan ya. Terus kemudian ya yang lain juga. Pak Anies juga kan dulunya gubernur terus jadi capres. Pasti jadi stepping stone lah kalau misalkan Jakarta itu. Ya, kami tentu harus membuat dealing ya dengan siapapun calon gubernur, calon wakil gubernur yang akan diusung oleh Jakarta. Jangan sampai warga Jakarta menjadi korban dari kepentingan elit-elit partai politik sehingga persoalan di Jakarta tidak selesai-selesai. Jadi ini salah satu perhatian PKS di situ. Jadi kami tidak mau amanah yang diberikan oleh warga Jakarta kepada Partai Keadilan Sejahtera ini kemudian hanya sekedar untuk menaikkan refresh dari konsentrasi dari lokal ke pusat. Jadi sekali lagi kami menghormati itu dan kami pikirkan betul ya, kami siapapun yang mengajak komunikasi, kami hargai, kami apresiasi, dan kami masih terbuka untuk berkomunikasi. Oke, kita nggak tahu nih singgungannya untuk siapa nih stepping stone ini, batu loncatan ini begitu ya, dari Jakarta ke RI1. Oke, Mas Umam, menarik sekali PKS tidak mau kemudian tokoh yang kemudian dimajukan nanti jadi batu loncatan. Padahal kan kita tahu memang sebut saja nama Jokowi, Anies Baswedan ini kan memang Jakarta itu menjadikan tolak ukur nanti untuk ke RI1 begitu ya. Nah, Anda melihat jika memang nantinya peta politiknya akan seperti apa, termasuk juga memang kalau nanti putra bungsu dari Presiden Joko Widodo betul akan maju sebagai cawagup katakanlah dari RK, apa yang nanti akan kalkulasi PKS dan juga PDIP? Ya, saya agak tergelitik dengan statement dari Kang Pipin ya. Dan kalau misal memang statement dari Kang Pipin tadi itu merepresentasikan DPP PKS dalam konteks sikap politiknya, maka sebenarnya itu mempertebal apa yang disampaikan oleh Presiden PKS beberapa waktu lalu, bahwa sepertinya tidak akan memberikan dukungan kepada Pak Anies. Dan ini akan menjadi political warning yang harus diantisipasi ya oleh lingkaran Mas Anies, bagaimana kemudian membentuk 20% threshold sebagai persyaratan maju di Pilgub. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kemudian seorang cagup, termasuk nanti cawagup, betul-betul bisa memetakan. Karena yang menentukan memang tadi elektabilitas, approval rate atau tingkat kepuasan publik Pak Jokowi misalnya itu cukup tinggi. Dalam konteks tertentu, ya itu akan memberikan dampak. Memang signifikansinya mengalami up and down, apalagi ini sudah mengalami proses fase akhir dari pemerintahan. Tetapi kalau misal kemudian dukungan itu bisa ditunjukkan secara clear, secara vulgar, terlebih kemudian nanti the newly elected president juga memberikan dukungan, maka ini akan mempertebal kekuatan-kekuatan yang lain yang sangat berpengaruh, mulai dari ketokohan, kemudian jaringan partai, jaringan non partai, kemudian logistik, kemudian jaringan relawan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus dihitung betul, karena tadi disampaikan juga masyarakat DKI Jakarta ini agak unik. Dan keunikan dari masyarakat Jakarta dengan kritisismenya, literasinya yang lebih baik, itu menghadirkan ada semacam kutukan petahana. Tidak ada petahana yang bertahan di DKI Jakarta. Kita lihat mulai dari Pak Foke dengan kekuatan yang cukup masif bisa ditumbangkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi kemudian bergeser, Pak Ahok yang begitu kuat dominasi elektabilitasnya bisa ditumbangkan oleh Anies Baswedan. Dan per hari ini kalau misal kutukan itu masih berjalan, maka kemudian jangan-jangan ini akan menjadi peluang bagi nama baru. Nah, ini yang kemudian harus dihitung betul. Tetapi kalau misal kemudian kita cermati situasinya, di sisi Kim tampaknya memang cukup percaya diri ya. Semua bergantung pada hitung-hitungan siapa yang siap menjadi cawagup. Tetapi kalau misal di sisi Mas Anies sendiri, rasa-rasanya juga cukup clear, tetapi
kalkulasi ulang bagaimana kemudian komposisi koalisi itu yang harus dihitung secara cermat. Dan bisa saja satu poin, kalau misal kemudian dua partai di koalisi perubahan yang bernama Nasdem, yang bernama PKB, betul-betul akan nyebrang ke koalisi Kim ke depan di pemerintahan Prabowo Gibran, bisa saja kemudian nanti Kim akan menggunakan hak vetonya untuk dimainkan dalam konteks Pilkada DKI Jakarta untuk memastikan kemenangan dari Cagup dan Cawagup yang diusung oleh Kim 5 tahun ke depan. Oke, ini masih sangat dinamis pergerakan politiknya juga masih kita masih menerka-nerka begitu. Kita lihat nanti akan ada titik akhirnya seperti apa karena komunikasi politik terus dijalankan di masing-masing partai politik. Terima kasih Kang Pipin Sopyan, Mas Habibur Rahman dan juga Mas Umam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita akan nantikan bagaimana dinamikanya nanti.